kembali lagi dengan saya Dr. Dinis. Dan kali ini ya kita akan kembali membahas lagi mengenai buku yang membahas mengenai penyakit autoimun. Nah, kali ini apa bukunya? Ini dia. A to Z Penyakit Rematik Autoimun. Nah, buku ini juga ditulis oleh seorang dokter, yaitu Dr. Sandra Cynthia Langau, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Nah, buku ini membahas mengenai tidak hanya satu penyakit, tetapi beberapa penyakit autoimun yang dalam hal ini adalah penyakit-penyakit autoimun yang ditangani oleh spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, yaitu penyakit rematik autoimun. Oke, nah kita nggak perlu berlama-lama, mari kita mulai saja berbincang-bincang dengan Dr. Sandra dan juga salah seorang penyandang penyakit rematik autoimun. Oke? Halo Dr. Sandra. Halo Mbak Dinis, apa kabar dok? Baik, ngebahas buku dokter yang ini nih, buku yang keren banget. Ini ya dok, boleh ya? Tapi Ya dok. sebelumnya nih dok, kalau boleh, dokter mungkin boleh nggak jelasin sesuatu pertanyaan yang kayaknya menjadi pertanyaan semua penyandang autoimun ya? Itu dan masih misteri kayaknya ya. Penyebab autoimun dok, mungkin dokter bisa Betul. menjelaskan. Ya, betul sekali Mbak Dinis. Jadi penyebab autoimun ini merupakan pertanyaan favorit teman-teman semua selain pertanyaan favorit yang lain yaitu mengenai makanan pada autoimun. Jadi kalau kita bertanya tentang apa penyebab autoimun, sebenarnya jawabannya singkat saja. Jadi penyebab pasti autoimun ini kita tidak ketahui. Namun teman-teman semua ternyata ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan kenapa seseorang ini terkena autoimun. Teori ini berkaitan dengan adanya suatu kecenderungan genetik tertentu dan adanya pemicu dari lingkungan. Nah, bagaimana dengan teori genetik? Apakah pasti bahwa seseorang dengan autoimun keturunannya akan mengalami autoimun? Nah, tentunya ini tidak demikian. Walaupun banyak penyakit autoimun, misalnya penyakit rematik autoimun yang terjadi dalam satu keluarga. Misalnya adalah ankylosing spondylitis contohnya. Nah, teman-teman, ternyata gen yang berperan dalam terjadinya autoimun ini bukan satu gen tunggal, namun poligen. Jadi banyak gen di sini yang akan berperan. Dan untuk terjadinya suatu autoimun ini tidak cukup hanya gen saja, harus ada faktor lingkungan yang mencetuskannya. Nah, apa faktor lingkungan ini? Teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit singkat saja mengenai penyebab autoimun ini dengan menggunakan salah satu contoh penyakit autoimun yang teman-teman banyak kenal, yaitu lupus. Nah, memang untuk terjadinya suatu penyakit autoimun, contohnya lupus ini, ada faktor genetik. Demikian juga lupus, di sini kita melihat gen-gen yang terlibat dalam lupus. Nah, ternyata gen ini kembali tidak cukup. Akan ada faktor-faktor lingkungan yang diduga bisa mencetuskan lupus ini. Misalnya pengaruh hormon. Kita ketahui bahwa pada lupus ini banyak sekali terjadi pada wanita dan ternyata hormon estrogen sangat memegang peranan penting. Nah, ini teman-teman adalah suatu gambar yang menunjukkan bahwa untuk terjadinya suatu lupus butuh banyak faktor yang berperan. Nah, di sini kita bisa melihat adanya gen-gen yang bersifat multiple atau lebih dari satu gen, kemudian adanya faktor lingkungan yang nanti mencetuskan, dan juga faktor hormonal. Faktor-faktor ini semuanya bisa menyebabkan gangguan regulasi daripada sistem imun yang nanti akan menyebabkan terbentuknya autoantibody, yaitu suatu antibodi yang akan menyerang jaringan tubuh kita sendiri dan menyebabkan kerusakan organ pada lupus. Nah, ini adalah faktor-faktor lingkungan yang diduga berperan pada terjadinya lupus. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor lingkungan penting yang saya mau bahas sedikit, diantaranya paparan sinar matahari dan kekurangan vitamin D. Nah, ini adalah dua faktor yang diduga berperan pada terjadinya beberapa penyakit autoimun.
Kemudian faktor-faktor yang lain adalah makanan. Nah, berkaitan dengan makanan, ini kita harus berhati-hati karena ternyata beberapa penelitian masih belum konsisten. Spesifik untuk lupus, ada satu bahan makanan yang disebut dengan alfalfa sprout. Ini diduga berkaitan dengan terjadinya lupus pada beberapa penelitian. Walaupun dalam hal ini penelitian ini belum begitu konsisten menunjukkan bahwa ada pengaruh makanan ini dengan terjadinya lupus. Nah, alfalfa sprout ini merupakan salah satu bahan makanan yang seperti kecamba yang banyak ditemukan pada campuran salad di luar negeri. Nah, teman-teman, bahan-bahan atau faktor lingkungan lain yang berperan pada terjadinya lupus ini misalnya paparan bahan kimia. Misalnya dalam hal ini adalah paparan silika. Nah, faktor lain juga yang diduga berperan pada terjadinya autoimun ini adalah merokok dan infeksi virus. Nah, infeksi virus ini banyak sekali, misalnya contohnya virus Epstein-Barr. Nah, ternyata infeksi virus ini bisa menyebabkan produksi autoantibodi, jadi antibodi yang menyerang tubuh kita sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa teori yang berkaitan dengan terjadinya penyakit autoimun atau yang menyebabkan penyakit autoimun. Memang belum ada suatu kesimpulan yang pasti mengenai hal ini, namun semoga pembahasan saya ini bisa memberikan wawasan untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman semua, sebagai kesimpulannya, terjadinya penyakit autoimun ini berkaitan dengan adanya suatu kecenderungan genetik dan adanya suatu pemicu dari faktor lingkungan. Nah, memang gen, sekali lagi gen yang berperan pada terjadinya penyakit autoimun ini sangat banyak, jadi bukan suatu gen tunggal. Dan beberapa faktor lingkungan yang diduga berperan pada terjadinya autoimun adalah hormon, merokok, bahan kimia, sinar matahari, dan infeksi virus. Penyebab pasti dari penyakit autoimun yang sebenarnya sesungguhnya belum diketahui. Terima kasih, Dok. Memang tapi ada ya kayak yang sangat jarang sedikit itu yang monogen itu ya, kayak penyakit saya itu autoimun polyglandular syndrome type 1. Tapi yang kebanyakan itu seperti tadi dokter sampaikan ya, poligen ya. Poligen. Dibutuhkan pemicu dari eksternal ya, Dok ya, gitu. Betul, nah, betul. Sekarang ini di pandemi ada juga nih yang post COVID-19 autoimmunity yang muncul ya, gitu. Virusnya bisa menjadi pencetus juga untuk penyakit autoimun ya. Betul, betul. Jadi teman-teman mungkin banyak itu yang memang menanyakan ya nanti anak saya bagaimana gitu ya, Dok ya, gitu. Nah, itu kita perlu waspada tapi jangan takut berlebihan ya, Dok ya. Ya, betul. Betul banget. Nah, mungkin kalau kita mendengarkan pemaparan tadi, ada manfaatnya ya, meskipun dikatakan bahwa penyakit autoimun ini belum diketahui pasti, namun kalau ada faktor-faktor yang tadi dijelaskan dan kita bisa hindari, yaitu sebaiknya dihindari. Seperti misalnya merokok, ternyata itu banyak hubungannya dengan autoimun. Atau obesitas yang mungkin tidak saya bahas, nah ini ternyata banyak hubungannya dengan terjadinya autoimun. Obesitas juga ya, Dok? Oh. Ya, ya. Cuma mungkin tadi saya belum sempat bahas dengan lengkap tentang obesitas. Ya, jadi ini kan membuat kita untuk waspada ya, Dok ya. Gitu. Benar. Baik, Dok. Terima kasih banyak penjelasannya. Nah, Dok, saya sekarang mau lebih tanya-tanya mengenai mungkin autoimun rematik ya. Karena kan buku dokter kan dokter spesialis reumatologi ya. Jadi menangani pasien yang termasuk menangani pasien-pasien yang autoimun rematik ya, Dok ya, gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, kan autoimun ada yang sistemik dan ada yang organ spesifik ya. Nah, kalau yang autoimun rematik ini kan ke yang sistemik itu ya, nih itu dokter bisa jelasin nggak perbedaannya? Masih banyak yang bingung nih, Dok. Ya, betul. Jadi sebenarnya itu istilah itu digunakan oleh ahli untuk membuat klasifikasi atau membedakan beberapa penyakit autoimun. Karena teman-teman, penyakit autoimun ini kan banyak sekali ya. Jadi klasifikasi ini dibutuhkan untuk membedakan kedua kelompok ini. Jadi kalau penyakit autoimun organ spesifik, ini berarti penyakit autoimunnya ini
hanya menyerang satu target organ tertentu dan jarang menyebabkan kerusakan pada organ yang lain. Contohnya misalnya pada kulit ada yang disebut dengan vitiligo, kemudian alopecia areata. Nah, yang dimaksud dengan penyakit autoimun sistemik adalah penyakit-penyakit autoimun yang bisa menyerang seluruh organ tubuh. Nah, contoh yang paling bagus untuk menggambarkan penyakit rematik autoimun sistemik ini adalah lupus. Jadi lupus ini kan memang pada awal-awalnya gejalanya pada sendi, pada mukosa mulut, pada kulit, ataupun pada rambut. Namun sesungguhnya penyakit lupus ini merupakan suatu penyakit autoimun sistemik. Jadi dia bisa menyerang semua organ yang lain, misalnya ginjal, otak, paru-paru, jantung, saluran cerna. Jadi semua bisa terdampak oleh lupus. Itu ya dok. Nah, kemudian yang termasuk autoimun rematik jadinya apa aja dok? Ya, penyakit rematik autoimun, sebenarnya istilah rematik autoimun ini dikeluarkan oleh beberapa organisasi dunia ya. Jadi kalau American College of Rheumatology ini menyebut autoimmune rheumatic disease. Dan kalau EULAR ini merupakan organisasi rematik Eropa, dia menyebut dengan istilah autoimmune inflammatory rheumatic disease. Jadi ini merupakan kelompok-kelompok penyakit rematik yang berkaitan autoimun. Karena memang dok, tidak semua penyakit rematik ini autoimun. Banyak juga penyakit rematik yang non-autoimun. Nah, penyakit rematik autoimun ini contohnya misalnya rheumatoid arthritis, lupus, kemudian vaskulitis, Sjogren syndrome, polymyositis, golongan spondilo-artropati seronegatif seperti misalnya ankylosing spondylitis, kemudian reaktif artritis, kemudian psoriatic artritis, itu adalah contoh-contoh penyakit rematik autoimun. Gitu ya dok. Oke. Nah dokter alasannya apa nih bikin buku ini? Ya, terima kasih dok. Jadi kalau mengenai buku ini sebenarnya alasan saya membuat buku ini dan alasan saya mau menjadi rheumatologis ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya dok. Ya, jadi kenapa? Karena sangat lazim sekali pada saat saya berpraktek sebagai internis umum dulu, saya menemukan keterlambatan diagnosis dari beberapa penyakit rematik autoimun. Nah, kita sering melihat pada usia muda, wanita usia muda, karena memang banyak penyakit rematik autoimun ini yang menyerang usia muda ya. Jadi misalnya seorang wanita masih usia muda dan terkena lupus berat dan misalnya sudah mengalami kerusakan ginjal atau gangguan kesadaran akan lupus. Dan sebenarnya kalau kita gali ke belakang dari ceritanya pasien ini, ternyata gejala-gejala lupus itu sudah timbul sekian lama. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai kondisi ini, sehingga pasien tersebut terlambat terdiagnosis. Dan memang gejala utama penyakit rematik autoimun itu adalah nyeri sendi. Jadi sebenarnya pesan utama daripada buku itu adalah bahwa jangan menyepelekan keluhan nyeri sendi karena itu bisa merupakan gejala daripada penyakit-penyakit lain yang bisa berbahaya. Jadi tujuan saya membuat buku itu sebenarnya adalah untuk memperkenalkan pada masyarakat luas mengenai jenis-jenis penyakit rematik autoimun dan bahwa nyeri sendi itu tidak cukup hanya diberikan penghilang sakit, tapi inti utamanya kita harus mencari tahu penyebabnya. Demikian dok. Baik. Kemudian dok, ini terakhir pesan-pesan lagi. Mungkin ada dokter pesan-pesan yang sebenarnya juga pesan dari buku ini ya. Selain yang tadi kan dokter udah sampaikan, ada pesan tambahan lagi untuk teman-teman semua? Ya, buat teman-teman autoimun, tentunya pertama kali pada waktu terdiagnosis kembali saya sampaikan jangan panik, jangan panik, jangan panik. Nah, karena kalau kita panik, ini akan sangat mengganggu langkah kita selanjutnya. Jadi kita tidak bisa berpikir dengan baik dan kita tidak bisa menyusun suatu langkah untuk pengobatan kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik. Yang kedua adalah kembali yang selalu saya juga pesankan buat semua teman-teman autoimun, upgrade tentang pengetahuan kita mengenai penyakit kita. Belajar dari sumber yang benar mengenai penyakit kita ini agar nanti kita tidak salah langkah. Karena seringkali sekali lagi salah langkah ini karena kurang pengetahuan. Nah, itu pesan-pesan saya. Kemudian tentunya buat teman-teman semua,
tetap patuhi anjuran dokter masing-masing dan melakukan pengobatan berdasarkan obat-obatan yang sudah terbukti secara ilmiah, dan jangan percaya hoax dan mitos. Kembali, jangan percaya pada testimoni-testimoni, tapi selalu percaya pada pengobatan yang sudah terbukti secara ilmiah. Demikian. Iya dok, karena yang cocok buat saya belum tentu cocok untuk penyandang lain ya dok ya. Makanya testimonial itu sebenarnya bukti yang paling lemah kan dok ya gitu. Ya. Oke, makasih banyak Dokter Sandra. Makasih dok. Sukses selalu dok Dinis. Sukses selalu untuk autoimun Indonesia. Makasih dok. Dokter juga sukses selalu dan selalu sehat dan aman. Amin, amin dok. Halo Mbak Vina. Halo. Mbak Vina, makasih ya udah mau diajak ngobrol-ngobrol. Boleh ya nanya-nanya? Boleh. Mbak Vina ini kan penyandang rheumatoid arthritis, benar nggak? Betul. Ya, jadi dia penyakit autoimun sistemik ya. Jadi utamanya menyerang sendi, tapi bisa menyerang organ-organ lain juga ya. Iya. Nah, kalau Mbak Vina ini udah sejak kapan kena RA dan gejalanya apa itu? Nah, kebetulan waktu kena pertama kali itu sebenarnya di tahun 2009. Tapi itu belum tegak ya, istilahnya kita masih meraba-raba karena gejala pertama itu aku ada seperti peradangan itu di sekitar kaki, awalnya di jari, tapi kita dulu tuh nggak paham. Ke dokter penyakit dalam seperti biasa, cuman dibilangnya rematik, dikasih obat penghilang nyeri, obatnya habis, sakitnya kambuh. Ya, itu berjalan sampai hampir 1,5 tahun. Gitu. Sampai di tahun 2011 udah seperti tidak berdaya, nggak bisa jalan lagi. Karena semua jari, 10 jari dan telapak kaki itu sudah membengkak, meradang, memerah. Pokoknya udah bingung lah mau ngapain gitu kan. Mulai jari-jari tanganku sudah juga mulai membengkak, telapak tangan juga sudah mulai membengkak, sampai sudah tidak bisa beraktivitas lagi seperti memegang sendok, memegang pisau, gitu kan. Aktivitas umum yang biasa kita bisa kerjakan sendiri sudah nggak bisa. Akhirnya pertama kali yang dirasa nangis. Aku sakit apa ya? Gitu. Dan itu bingung, nggak ngerti apa-apa. Akhirnya suami coba browsing, cari-cari, ketemulah itu dengan dokter yang langsung pakarnya. Waktu itu kita langsung dapat di Rumah Sakit MMC sama Profesor Haris Bagio. Di situ langsung berobat. Prof itu langsung memang waktu pertama kali ngelihat aku kondisinya dia lihat, oh nih RA nih gitu. Tapi waktu hasil laboratorium pertama itu malah yang keluar itu lupus. Gitu kan. Cuman Prof Hari nggak menyatakan aku lupus karena gejala lupus aku nggak ada sama sekali. Nah, jadi Prof Hari itu waktu itu bilangnya bukan lupusnya yang tegak, ini RA-nya yang tegak, dia bilang gitu. Tapi tidak dinyatakan langsung dibilang RA karena aku harus cek ulang lagi, periksa rheumatoid arthritis-nya dikembalikan lagi, diulang lagi seminggu kemudian, dan memang benar omongan Prof Hari, RA-nya tegak. Langsung gitu. Ya alhamdulillahnya langsung ketahuan tegak, tidak yang harus berbulan-bulan gitu. Alhamdulillahnya langsung ketahuan gitu. Itu sih Mbak Denis. Jadi 2011 tegaknya. Awal gejala 2009 tapi 2011 tegak. Gitu. Sama kayak saya persis. RA juga. Oke, nah Mbak Mina kalau saat ini kondisinya gimana? Bilang sih sudah lebih anteng ya, kalau aku bilang lebih anteng gitu. Prof juga sudah ngomong ke aku ke sana gitu, kayaknya RA-nya sudah lebih anteng deh dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Memang ngamuk lah kalau dulu gitu ya. Kalau sekarang lebih udah lebih tenang kalau aku bilang gitu. Dan udah divaksin ya? Sudah dong, happy loh.
Enaknya ya, berbahagia, alhamdulillah. Bener. Kondisiku tuh malah pas selama COVID itu mungkin karena kita juga nggak banyak aktivitas keluar, ketemu sama orang, terus jaga pola makan, minum vitamin jadi rutin, Ini gitu. info Jadi tuh ya, ini yang paling pecicilan, member paling pecicilan di Autoimun Indonesia ya. Jadi memang pandemi ini ada berkahnya untuk anak-anak dan suaminya. malah, malah, Cicilannya. malah kok setahun belakangan hampir udah mau setahun setengah ini kondisiku tuh terbilang bener-bener happy. Suami pun bilang gitu ya, kok Bunda malah sehat ya? Dia bilang gitu. Malah nggak nyentuh namanya tuh ya, infusan gitu kan. Kalau dulu tuh kan setahun bisa 3 kali aku masuk rumah sakit untuk diinfus. Ya ada aja gitu ya karena kecapean itu benar kata Mbak Dinis gitu ya karena pecicilan gitu kan. Jadi sekarang karena lebih anteng di rumah, cuman ngurusinnya masak, cuman ngurusin apa anak-anak sama suami. Jadi kayaknya nggak ada aktivitas yang berat membuat aku tuh flare gitu istilahnya. Nah, itu di situ tertolong, akhirnya kondisiku stabil, sehat, dengan asupan juga vitamin yang bagus, terus pola pikir juga yang sehat gitu kan, walaupun kadang-kadang masih suka ada error-errornya sih. Ya tapi lebih 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 enjoy lah gitu istilahnya lebih bisa terkontrol gitu akhirnya di situ nikmatnya bisa vaksin akhirnya. Alhamdulillah, Gisel. Ya betul gitu ya tapi Alhamdulillah. tetap protokol tetap kita jaga ya. Belajar berdamai dengan autoimun gitu ya, itu Mm-mm. gimana? Oke. Berdamai Kalau prosesnya. kalau berdamai itu sampai sekarang masih belajar. Karena jujur itu mut-mutan gitu. Kalau kita kondisinya enak-enak aja, lagi nggak ngerasain sakit, otomatis itu damai banget. Itu damai banget gitu. Berasa kayak orang normal yang nggak punya penyakit apa-apa, lost kontrol lupa. Iya, jadi akhirnya untuk proses ini berarti masih masih apa ya? Masih naik Masih turun, belajar. masih belajar. Masih belajar. Masih naik turun, masih belajar. Tapi aku bersyukur ya. Kenapa aku bilang bersyukur? Karena autoimun itu sekarang sudah menjadi lebih terbuka dan open dibanding zaman waktu kita tahun 2011 kena gitu kan. Karena dulu jujur aja waktu 2011 kena sampai batas 2013 itu aku itu yang down-nya tuh luar biasa karena aku punya teman yang anaknya itu kena autoimun tapi kita nggak ngerti itu autoimun namanya kita dulu bilangnya lupus karena memang kenanya di lupus ya gitu dan umurnya hampir rata-rata itu yang nggak panjang gitu loh istilahnya tuh jadi baru kena 4 bulan nggak ada baru kena baru satu tahun nggak ada gitu kan jadi aku tuh yang sakit apa sih nih gitu loh istilahnya nah itu untuk belajar berdamai itu ya bener-bener belajar gitu sampai akhirnya aku ketemulah si komunitas ini gitu loh bahasanya gitu komunitas autoimun ini oh ternyata nggak aku sendiri loh gitu ternyata banyak gitu dan untuk belajar supaya badan kita mau terima istilahnya lo sekarang udah punya penyakit nih bahasanya atau punya si yang nggak boleh kondisinya badanmu itu nggak kayak dulu lagi gitu loh harus dijaga gitu istilahnya jangan sampai nanti gara-gara itu lo udah nggak bisa aktivitas apa-apa lagi gitu jadi bagaimana caranya berdamai itu disitulah baru belajar di tahun 2013 dan 2014 walaupun sampai sekarang masih belajar. Ya, sip. Nah, Mbak Vina tahu buku ini ya? Tahu dong. Tahu ya, tahu ya. Karena baca juga ya. Nah, Baca. Tapi mohon maaf ya, bacanya kita kan ingat. ya. Nah, kalau menurut Mbak Vina gimana nih ada dokter membuat buku seperti ini? Aku balik lagi. Kebetulan aku berteman dengan Dokter Sandra. Jujur, sebenarnya
kalau aku bilang untuk penderita autoimun khususnya yang baru, kayaknya wajib deh punya deh. Kalau aku bilang gitu. Karena dari bahasanya gitu, itu sederhana, gampang banget dimengerti gitulah, tidak berat ya gitu. Bukan memang benar bahasa orang kedokteran, walaupun itu ada istilahnya, tapi itu yang memang istilah yang nggak bisa dihapus ya dari istilah kedokteran gitu istilahnya. Cuman dari bahasanya paling gampang gitu, itu dicerna itu paling gampang gitu kan. Aku kalau sudah lupa gitu, buka lagi, baca gitu loh istilahnya gitu. Belajar lagi gitu. Memang karena memang autoimun itu yang kita tahu memang setiap hari harus belajar gitu. Kita nggak bisa monoton sini satu udah gitu tok gitu, karena ternyata ya mungkin bahasanya sama lah seperti kayak si COVID gitu ya. Perkembangan virusnya tuh tiap hari, tiap bulan tuh ada aja yang kita dengar tuh beginilah gejalanya, begitulah gejalanya gitu. Nah, itu sama, autoimun itu juga begitu sama. Setiap orang, setiap individu itu pasti beda gejalanya. Awal dia kena, obatnya pun beda gitu. Jadi buku itu benar-benar bagus gitu. Pertanyaannya itu yang seperti Mbak Dinis bilang, muter, itu lagi yang ditanya, itu lagi yang ditanya gitu. Sebenarnya, nah bacalah buku itu gitu ya istilahnya. Jadi kita nggak usah lagi nanya untuk urusan seperti itu yang kasusnya itu berulang gitu kalau istilahnya gitu kan. Jadi kalau mau nanya ya gejala-gejala yang memang yang nggak umum gitu bahasanya. Ada nggak yang kayak gini? Ah, itu mungkin iya. Tapi kalau seperti gejala rambut rontok, ada nggak? Ya ampun, itu mah emang sebenarnya ada kan di situ di buku itu dipelajarin gitu loh, dikasih tahu gitu loh, seperti rambut rontok, sendi begini gitu kan, istilahnya kayak karena yang Sjogren matanya pasti ada peradangan, mulai ada gejala kayak seperti berpasir atau seperti itu ada tertulis semua di buku itu gitu. Nah, sebenarnya itu untuk penyintas baru autoimun itu baca buku itu dia lebih paham dibanding dia harus bertanya kepada teman-teman yang lain. Jangan bertanya sama orang yang tidak ngerti atau tidak paham. Udah gitu aja kalau aku sih. Dadah.